Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Nailur Rahmi dan Suraya Arona. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi. Pada kali ini kami akan membahas sedikit terkait konsep metode pendidikan Islam, telaah Quran Surah An-Nahl ayat 125, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, dan Quran Surah An-Nur ayat 17 dalam Al-Quran dan Hadis. Selamat menyaksikan. Materi ini membahas tentang konsep metode pendidikan Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis. Fokus kajiannya adalah pada 3 ayat utama, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, dan Quran Surah An-Nur ayat 17. Ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, metode pendidikan menjadi sangat penting agar nilai-nilai Islam dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh peserta didik dalam kehidupan nyata. Pada Quran Surah An-Nahl ayat 125, Allah memerintahkan agar proses pendidikan dan dakwah dilakukan secara hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Metode menekankan bahwa pendidikan harus disampaikan dengan kebijaksanaan, penuh nasihat yang baik, dan melalui dialog atau diskusi yang santun. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam menjadi lebih humoris, lembut, dan komunikatif. Peserta didik tidak dipaksa, tetapi diarahkan sehingga dapat memahami kebijaksanaan dengan kesadaran dan pemikiran jernih. Metode ini juga mendorong kemampuan berpikir kritis, namun tetap dengan etika dan adab yang baik. Selanjutnya, pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menekankan bahwa Rasulullah SAW adalah uswatul hasanah, yaitu teladan terbaik bagi umat manusia. Ayat ini memberikan gambaran bahwa pendidikan yang paling efektif adalah pendidikan yang disertai keteladanan. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran melalui kata-kata, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam berperilaku, akhlak, kesabaran, kejujuran, kasih sayang, serta tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, saat ini guru, peserta didik, dan orang tua juga dituntut untuk menjadi fitur teladan. Karena peserta didik akan lebih mudah meniru sesuatu yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Selanjutnya, Al-Quran Surah An-Nur ayat 17, yaitu terkait metode pendidikan moral melalui introspeksi dan akuntabilitas diri, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Artinya, Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali berbuat seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Ayat ini muncul dalam konteks insiden IFK atau fitnah palsu terhadap Aisyah radhiyallahu anhu, yang memperingatkan umat untuk tidak mengulangi kesalahan seperti prasangka buruk atau penyebaran fitnah. Tafsir Al-Jalalain menafsirkan ayat ini sebagai panggilan untuk introspeksi dan taubat nasuha, membersihkan hati dari dosa dan niat jahat. Pendidikan moral menurut ayat ini bersifat psikologis, mendorong siswa untuk merefleksikan perbuatan dan komitmen perbaikan, selaras dengan konsep ikhlas dan tawadu. Selanjutnya, hadis tentang konsep metode pendidikan Islam. Hadis yang pertama yaitu tentang konsep metode keteladanan atau uswah hasanah. Hadis yang bersumber dari Sahih Al-Bukhari nomor 5027 dan Sahih Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tingkatan hadis ini sahih. Hadis ini menekankan pendidikan melalui teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana guru atau orang tua menjadi contoh nyata dalam akhlak dan ibadah, selaras dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
Metode ini melibatkan praktik langsung di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat melalui teladan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ini menjadi dasar pendidikan holistik, mengintegrasikan ilmu dengan akhlak, seperti yang diterapkan dalam pengajaran awal Islam. Hadis yang kedua yaitu konsep metode kasih sayang dan kelembutan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi terkait pendidikan lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ilmu bitta'allumi wa innamat ta'allumu bil ilmi wa innamal hikmatu bil ilmi wa innamal ilmu bil amali. Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar, belajar diperoleh dengan ilmu, hikmah diperoleh dengan ilmu, dan ilmu diperoleh dengan amal. Tingkatan hadis ini hasan. Pendidikan dengan pendekatan lembut untuk membuka hati, menghindari kekerasan, terutama pada anak dan murid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan ramah dengan mengajak anak bermain sebelum sholat atau mendidik dengan dialog, menghindari paksaan. Ini merupakan metode psikologis untuk membangun motivasi intrinsik seperti dalam pengasuhan anak usia dini. Yang ketiga, konsep metode cerita dan perumpamaan. Hadis yang bersumber dari Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul alimil ladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis saraji yudhi'u lin-nasi wa yahruq. Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia tapi lalai pada diri seperti lampu yang menerangi orang lain tapi membakari dirinya sendiri. Tingkatan hadis ini sahih li ghairihi. Sahih karena pendukung. Rantai utama hasan tapi diperkuat oleh riwayat sahih lain yaitu menurut Al-Albani. Menggunakan kisah untuk menanamkan nilai moral efektif untuk anak usia dini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan etika pengajaran, mendorong keseimbangan antara mengajar dan berlatih. Metode ini membangun pemahaman emosional, seperti dalam pendidikan anak melalui kisah Nabi. Selanjutnya, konsep metode pencarian ilmu sebagai ibadah. Hadis yang bersumber dari Sahih Muslim nomor 2699, yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tingkatan hadis ini sahih. Hadis ini mendorong metode aktif mencari ilmu dengan pahala spiritual. Metode ini menjadikan pendidikan sebagai ibadah dengan pendekatan bertahap dan motivasi akhirat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan majelis ilmu di masjid, relevan untuk pendidikan modern yang mengintegrasikan spiritual. Terakhir, integrasi ketiga ayat dan implikasi untuk pendidikan Islam kontemporer. Ketiga ayat tadi, ayat Al-Quran membentuk kerangka komprehensif. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 untuk pendidikan intelektual dan dialogis, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 untuk keteladanan karakter, dan Quran Surah An-Nur ayat 17 untuk introspeksi moral. Integrasi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sinergis di mana pendidik harus menjadi teladan atau uswatun hasanah sambil menetapkan hikmah dan muhasabah.